Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novisari dengan NIM D1B12428 kelas F. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai mekanisme regulasi ekspresi gen dan faktor transkripsi yang terbagi menjadi beberapa poin yang akan kita bahas bersama-sama. Poin pertama yaitu pengertian ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi genetik, dalam hal ini DNA, ditranskripsi menjadi RNA, kemudian diterjemahkan menjadi protein yang fungsional. Yang kedua yaitu pentingnya regulasi ekspresi gen. Yang pertama, menghemat energi dan sumber daya sel. Yang kedua, memastikan bahwa protein hanya akan diproduksi ketika saat dibutuhkan. Yang ketiga, mengatur diferensiasi dan fungsi sel, contohnya sel saraf versus sel otot. Yang keempat yaitu berperan penting dalam pertumbuhan atau perkembangan embrio. Kemudian respon terhadap lingkungan dan juga dalam terapi gen. Yang ketiga yaitu tingkatan regulasi ekspresi gen yang terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu epigenetik. Epigenetik adalah proses perubahan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Mekanisme utamanya yaitu metilasi DNA, modifikasi histon. Dalam hal ini histon dapat mengalami asetilasi, metilasi, dan juga fosforilasi. Dan yang terakhir yaitu regulasi oleh RNA non-coding. Yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari DNA. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap ini, RNA akan menempel pada promoter gen. Tahap kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, RNA akan membaca DNA template, kemudian menstatisnya menjadi mRNA. Kemudian masuk tahap ketiga yaitu terminasi. Pada proses ini, RNA akan berhenti ketika mencapai sinyal terminasi, kemudian mRNA-nya akan dilepaskan. Yang ketiga yaitu pasca transkripsi. Proses ini terjadi di nukleus sebelum mRNA matang keluar ke sitoplasma. Modifikasi utamanya meliputi capping, polyadenilasi, splicing, dan juga alternatif splicing. Yang keempat yaitu translasi. Translasi adalah proses pembentukan mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu asam amino akan menemukan dan membaca codon start UAG. Yang kedua yaitu tRNA akan membawa asam amino sesuai dengan kodon mRNA. Dan yang ketiga yaitu codon stop UAA, UAG, dan UGA. Kemudian rantai polipeptida akan dilepaskan. Yang kelima yaitu pasca translasi. Proses yang terjadi setelah protein disintesis ditranslasi. Proses yang bertujuan untuk mengarahkan, memodifikasi, atau bahkan mengatur fungsi protein. Yang keempat yaitu regulasi tingkat transkripsi. Merupakan titik kontrol utama ekspresi gen. Yang pertama yaitu promoter, di mana urutan DNA tempat RNA polimerase menempel. Kemudian butuh aktivasi agar transkripsinya bisa dimulai. Yang kedua yaitu enhancer atau silencer. Enhancer sendiri merupakan peningkatan transkripsi, sedangkan silencer itu menurunkan atau menekan transkripsi terletak jauh dari gen target. Yang kelima yaitu faktor transkripsi. Yang pertama struktur umum faktor transkripsi, yaitu domain pengikat DNA, contohnya Zinc finger. Yang kedua yaitu domain aktivasi atau represi, yaitu yang berinteraksi dengan protein lain atau RNA polimerase. Kemudian yang kedua yaitu jenis faktor transkripsi, terbagi menjadi 2 tipe. Tipe 1, aktivasi, contohnya P53, perannya yaitu menstimulasi transkripsi. Tipe 2 yaitu reseptor, contohnya RES dan juga snail, perannya yaitu menghambat ekspresi gen tertentu. Yang keenam yaitu regulasi oleh epigenetik, terbagi menjadi 2 mekanisme utama. Yang pertama yaitu metilasi DNA pada CpG Islands. CpG Islands adalah daerah yang kaya sitosin dan guanin yang sering ditemukan di dekat promoter gen. Efeknya itu menghambat pengikatan faktor transkripsi, gen menjadi tidak aktif. Kemudian silencer. Yang kedua yaitu asetilasi histon.
Histon merupakan protein yang membungkus DNA, kemudian membentuk kromatin. Efeknya, kromatin menjadi lebih longgar, kemudian gen dapat diakses dan diekspresikan. Yang ketujuh yaitu contoh aplikasi dalam farmasi, terbagi menjadi beberapa mekanisme beserta dengan pengaplikasiannya. Contohnya yang pertama yaitu inhibitor HDAC atau enzim epigenetik. Pengaplikasiannya dapat berupa obat kanker dengan meningkatkan ekspresi gen penekanan tumor. Kemudian yang kedua yaitu agonis hormon steroid. Pengaplikasiannya dapat berupa hormon masuk ke sel, mengaktifkan TF spesifik, kemudian seperti reseptor estrogen. Kemudian yang ketiga yaitu terapi gen. Pengaplikasiannya dapat berupa memasukkan gen sehat ditambah promoter kuat untuk ekspresi optimal. Yang kedelapan yaitu gangguan regulasi ekspresi gen. Ada beberapa penyakit yang muncul akibat disfungsi regulasi ekspresi gen. Contohnya itu yang pertama kanker, terjadi karena overekspresi onkogen atau hilangnya ekspresi gen supresor tumor. Yang kedua yaitu penyakit genetik, terjadi karena mutasi pada promoter atau enhancer. Contohnya B-thalassemia. Kemudian yang ketiga yaitu ada resistensi obat, terjadi karena perubahan ekspresi transportasi atau enzim metabolik. Poin yang ke-9 atau yang terakhir itu adalah kesimpulan. Regulasi ekspresi gen sangat kompleks dan penting untuk fungsi sel normal. Selain itu, faktor transkripsi adalah pemain utama dalam mengatur transkripsi. Pemahaman ini sangat penting dalam pengembangan terapi target dan obat-obatan yang lebih modern. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.